Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara mensubscribe channel ini agar saya lebih semangat dan tidak putus asa membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tintin Star Slam Dataken volume 11 part 38. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah Hinata mengetahui bahwa Konoha akan disegel di masa depan oleh Luminas, Hinata teringat dengan penamaan Konoha yang merampas skill matematika Hinata. Hinata sadar bahwa Konoha sesuatu yang mirip kehancuran. Jika Konoha tidak disegel, maka Chloe akan kehilangan kesadarannya karena ada dua entitas yang sama yang berada di dunia yang sama. Karena dari Chloe yang muda akan dipindahkan secara fisik yang baru saja dipanggil bersama keempat anak lainnya. Karena itu, Chloe meminta Hinata untuk melakukan hal ini. Hinata berkata, "Aku mengerti. Setelah menyelamatkan Shizu Sensei, aku akan pergi meminta bantuan Lumina sama. Dan percayalah, serahkan semuanya kepadaku. Dan aku akan membuat tabut suci untuk mengisolasimu dari dunia." Waktunya telah tiba. Kesadaran Chloe menghilang. Setelah Chloe menghilang, Hinata merasa tertekan karena kesepian. Di samping itu, Hinata juga ditekan oleh kemauan yang sangat kuat di dalam tubuhnya. Konoha mencoba mengambil alih tubuh Hinata. Konoha marah dan mengamuk setelah ditinggal tuannya Chloe. Dengan mempertahankan kesadaran, Hinata pergi ke Castelleon untuk menyelamatkan Shizu. Dan Hinata pun memberikan topengnya kepada Shizu Izawa untuk menekan kekuatan Ifrit. Hinata sedikit bersedih karena Hinata tidak bisa menunjukkan kerinduannya kepada Shizu Izawa walaupun mereka pergi bersama. Hari untuk berpisah pun tiba. Hinata yang kesulitan mengendalikan Konoha. Hinata berpisah dengan Shizu Izawa lalu mencari Luminas. Petualangan dan travel pun berakhir. Dengan itu, Luminas telah menyiapkan tabut suci untuk menyegel Hinata. Sambil mengingat selam cabul yang Hinata rindukan, Hinata yakin Rimuru pasti akan melakukan sesuatu. Hinata tersenyum dan terlelap dalam tidurnya. Adegan berpindah ke masa saat ini. Diperlihatkan Veldora yang menghadapi Konoha. Dengan cepat, Veldora berteriak, "Rimuru, aku terpotong." Menatap Veldora dengan wajah kesal, Rimuru mengatakan, "Tentu saja tanganmu terpotong. Kau memblokir pedangnya hanya dengan tangan kosong." Rimuru menghela nafas. Dasar naga tak berguna. Tentu saja tangan Veldora terpotong karena pedang Konoha sudah mencapai level mitos. Rimuru memasang wajah kecewa yang tak terukur. Padahal Rimuru berharap Veldora bisa mengalahkan Konoha. Veldora berkata, "Rimuru, pedang itu lebih kuat dari pertarunganku sebelumnya." Rimuru berkata, "Jadi maksudmu Konoha menggunakan Absolute Sevren?" Sebenarnya Rimuru juga ingin mencoba mana yang lebih kuat antara Absolute Divine Uriel dan Absolute Sevren. Namun Rimuru masih ragu. Veldora yang masih fokus dalam bertarung, Veldora masih menghindari serangan Konoha lalu mencari celah. Rimuru semakin lelah melihat Veldora karena betapa bodohnya Veldora. Padahal tangannya sudah terputus, tapi tetap saja Veldora masih ingin menangkap pedang Konoha. Memang, walaupun regenerasi Veldora super cepat, tapi apakah tidak apa-apa jika terpotong terus-terusan? Rimuru mengalihkan pandangannya ke arah Leon. Leon berkata, "Maaf Rimuru, telah membuatmu menunggu. Rimuru, aku tidak bisa apa-apa tanpa senjata. Jadi aku memanggil pedang kesayanganku, Flame Pilar." Flame Pilar Leon, pedang tingkat mitos ditambah perisai tingkat legendaris di tangan kirinya. Dan itu sangat cocok untuk mantan pahlawan.
Walaupun demikian, bagi Rimuru, itu tidak akan cukup untuk menahan pedang Konoha. Saat kagum dengan penampilan Leon, tanpa disadari, Luminas terlempar ke arah Rimuru. Rimuru khawatir dengan Luminas. Apakah Luminas kalah? Jadi Luminas terlempar. Itu sengaja ya, gengs. Karena Luminas ingin memberi pesan kepada Rimuru. Rimuru, izinkan aku menjelaskan. Konoha adalah kepribadian lain dari Chloe. Mungkin jiwa Hinata juga terperangkap ke dalam jiwa Konoha. Karena itu, jangan membunuhnya, Rimuru. Rimuru kaget dan panik. Luminas, kenapa memberi berita penting seperti ini dalam keadaan yang sulit seperti ini dengan santainya? Rimuru bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kabar yang tiba-tiba bahwa Konoha adalah Chloe. Raphael melapor. Dapat disimpulkan, Konoha dan Chloe orang yang sama. Dengan kata lain, Chloe telah melompati waktu ke masa lalu dan tumbuh menjadi Konoha yang berada di hadapan kita sekarang. Rimuru berkata, jika berbicara tentang lompatan waktu, apakah itu time travel atau sleep waktu? Tapi jika dilihat-lihat, kemungkinan besar benar. Secara tiba-tiba Chloe menghilang, dan ini tidak normal. Rimuru ingat saat memanggil Konoha di labirin Ramirez. Dengan itu, Rimuru yakin bahwa Konoha berasal dari masa depan. Jika terjadi sesuatu di masa depan, Chloe dan bagian spiritual Konoha dikirim ke masa lalu. Jika itu benar, ini akan menjelaskan alasan kenapa Ramirez sangat panik saat pemanggilan. Namun bagaimana caranya menjelaskan situasi saat ini? Raphael melapor, jiwa yang sama tidak dapat berada di dua tempat ruang dan waktu yang sama. Dan itu sebabnya salah satu dari mereka menghilang. Individu Luminas Valentine menggunakan penghalang roh suci untuk menyegel jiwa. Karena itu jiwa Hinata dan Chloe mungkin tertidur di dalam jiwa Konoha. Rimuru berkata, Leon, jangan menyerang Konoha, fokus saja kepada pertahanan. Mungkin kau tidak akan percaya kepadaku. Leon berkata, aku tidak tahu apa yang kau rencanakan, tapi aku percaya padamu. Rimuru terkejut dengan Leon yang tiba-tiba dengan mudahnya percaya kepada Rimuru. Kemudian Rimuru meminta Veldora untuk menekan Konoha dan aku akan memberitamu nanti. Dan selanjutnya bagaimana cara menangani Konoha? Diablo mengirim telepati. Rimuru sama, sebaiknya Anda merahasiakan rencana. Kemungkinan besar Kanterdal masih ada dalam pengawasan Raja Iblis di Crimson. Rimuru berkata, lalu apa yang kau inginkan, Diablo? Diablo berkata, jika itu Anda Rimuru sama, seharusnya Anda bisa mengirim pikiranmu kepadanya dengan mengganggu jiwanya. Namun ada cara lain yang bisa diandalkan, menjaga kontak fisik dengan target untuk memasuki alam spiritualnya. Lalu biarkan tubuh astral Anda berinteraksi satu sama lain. Raphael melapor mengenai saran Diablo. Peluang keberhasilannya lebih tinggi, namun tingkat bahayanya tidak dapat diatasi. Rimuru berterima kasih pada Diablo. Diablo, aku akan mengatakan sesuatu padamu. Sepertinya kau telah melebih-lebihkan kemampuanku. Di saat Rimuru panik dan bingung, Diablo tertawa dengan bahagia. Betapa rendahnya hati Anda, Rimuru sama. Melihat senyum Diablo, Rimuru merasa harus menunjukkan sesuatu kepada Diablo. Betapa tidak bergunanya diriku saat ini. Diablo berkata, Rimuru sama, intinya Rimuru sama harus menstabilkan jiwa Konoha terlebih dahulu dengan benda tertentu. Dan semoga berhasil. Bagi Rimuru, saran Diablo mungkin efektif, tapi bagaimana caranya melakukannya? Keris angkat bicara. Rimuru sama, kenapa Anda tidak mencoba menggunakan topeng Isuizawa? Keris menegaskan, topeng itu dapat menyegelku. Pastinya itu cukup untuk menenangkan Konoha. Bagi Rimuru masalahnya, topeng itu sudah diberikan kepada Chloe. Dan topeng itu sekarang berada di mana? Apakah kembali kepada si Susan? Tapi sejak awal, topeng itu berasal dari mana? Rimuru jengkel. Sudah tidak ada waktu untuk mengirimkan topeng itu. Kemudian Rimuru meminta Raphael-san
untuk menyalin topeng tersebut. Rafael berkata, "Itu mudah, seperti yang diharapkan dari Rafael-san." Lalu Rimuru menunjukkan topengnya pada Keris dan berterima kasih. Rimuru mengalihkan pandangannya ke arah Konoha. Di sana terlihat Leon yang bertahan mengendalikan pertarungan. Walaupun Leon memakai katut truk, namun tetap saja Leon masih compang-camping, mendapat luka yang cukup banyak. Kemudian Rimuru berteriak memanggil Fedora dan mendekati Konoha. Dengan topeng di tangannya, Rimuru meletakkan topeng di wajah Konoha. Saat topeng menyentuh wajah Konoha, kesadaran Rimuru mulai menghilang. Pandangan memudar berubah menjadi hitam. Di sisi lain diperlihatkan Xion yang menerima gelombang kejut secara langsung dari Rajul. Xion dan Rangga yang menerima gelombang kejut lebar jauh hingga menjebol dinding, bahkan sampai keluar dari dalam gereja. Dengan santai Rajul berjalan mengejar mereka. Walaupun Xion dan Rangga terluka parah, tapi mereka masih tetap bisa bangkit. Xion terlihat sangat tenang walaupun musuh lebih kuat darinya. Xion sama sekali tidak takut terhadap Rajul, seolah-olah Rajul bukanlah ancaman baginya. Namun itu hanya kepura-puraan Xion agar tidak terlihat payah di hadapan musuh. Namun bagi Xion, itu akan lebih berbahaya jika kepayahannya sampai diketahui Diablo. Di belakang Xion, Rangga gemetar menahan rasa sakit agar tetap bisa berdiri. Rangga berbeda dengan Xion. Xion punya regenerasi kecepatan ultra, sedangkan Rangga punya banyak resistensi pertahanan yang cukup kuat untuk menyediakan serangan fisik dan mental. Berkat evolusi Rimuru, Rangga mendapatkan skill unik, Magic Wolf Kick Ultra Instinct, hampir mirip dengan Goku yang mampu memprediksi menghindari hampir semua serangan, seolah-olah melindungi Rangga. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.